DeFi itu very fast dibanding lu mau minjem duit. Lu mau minjem duit di TradFi, di bank, koperasi atau apapun traditional finance itu butuh waktu minimal 1-2 minggu, 3 minggu. Walaupun lu punya kolateral ya. Lu punya kolateral pun butuh waktu berapa lama. Nah kalau ini gampang banget bro. Cuma tinggal taruh, misalnya lu punya satu ETH. Ya lu boleh minjem maksimal 70%-nya lah. Kalau bank gak bisa bro. Lu punya jaminan 1 miliar lu harus 70%. Iya. Atau 60% harus bro. Kan mereka ada biaya-biayanya ya. Ada biaya-biayanya itu kan biaya survei, bisa biaya menaikkan harga pasar, notaris, apa semuanya, itu PPN lah semuanya. Gila ya, ribet banget ya. Nah ribet banget. Makanya gue bilang kalau udah DeFi itu borrow lendingnya sangat-sangat efisien, sangat-sangat efektif sih. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di dalam program Bell Pods. Kali ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi, dimana gue kedatangan tamu yang sangat gue inginkan juga, yang bisa membahas bagaimana DeFi, kemudian mining, kemudian beberapa juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia finansial di kripto juga gitu ya. Nah, apa yang kita bahas hari ini mungkin sedikit banyak teman-teman mungkin sudah banyak tahu juga di beberapa episode sebelumnya. Tapi kita mau lebih dalam lagi sih, bagaimana mengenai protokol-protokol yang ada di blockchain ini bisa mengadopsi sistem keuangan digital yang ada saat ini masuk ke dalam dunia blockchain. Dan itu mungkin teman-teman udah tahu disebut dengan decentralized finance atau disingkat dengan DeFi. Nah, bagaimana sih sebenarnya orang-orang Indonesia mengembangkan bisnisnya mereka di dunia DeFi ini? Inilah dia Dion Evan. Halo bro. Halo. Gimana kabarnya bro? Baik. Oke, jadi kalau bro Dian ini yang gua kenal ya, dia dulu pernah co-founder di Honest Mining, kemudian di Nobi, dan ya mungkin hanya itu aja yang gua tahu. Tapi untuk lebih lengkapnya nih kita tanya langsung sama dia ya. Siap. Halo bro. Halo. Ini gimana nih? Lu mulai awal karir atau lu mulai menggeluti dunia blockchain ini sejak kapan sih bro? Kira-kira? Sebenarnya kalau menggeluti dunia blockchain gua sih standar lah di tahun 2017. Oke. Itu kan biasa. Most of people Indonesia ya 2017. Gue juga sama. Iya. 2017 itu juga standar. Mulainya cuman gara-gara temen tiba-tiba kasih tahu ada kripto nih gini. Terus salah satu. Jadi gue dulu punya software agency. Abis itu salah satu staff gue tuh bilang, mau mining ETH nggak? Gue bingung apaan ETH. Inilah cryptocurrency, bisa naik, bisa harganya bisa bisa jual beliin gitu. Waktu itu jadi gue ikut dia, ya udah boleh deh, ya kita chip in. Waktu itu ETH masih harga 1.000 kali, enggak? 800. Iya, berapa ratus ribu lah. Mungkin berapa? Berapa? Dolar. Kayaknya sekitar $200. Iya, kayak enggak nyampe. 2017-an. Kan lagi bear market kan itu. Belum. Bear market itu 2018 awal. Iya, 2017 itu lagi bullish dong. Iya, seingat gue 1 juta. Seingat gue 1 juta atau di bawah 1 juta, lupa lah. Nah, waktu itu dia ikut mining ETH. Ya udah gue ikut-ikutan aja. Ya udah boleh lah gue ikut chip in. Mining ETH juga gampang, cuman di rumah dia. Pokoknya very standar lah. Standar banget yang gitu. Yang pakai VGA ya. Iya, saat itu. Terus ya udah, terus kita habis itu ikutan trading waktu itu sama di exchange Bitcoin.id kan, awal-awal lah, itu kan awal banget, itu kan awal banget kan. Jadi Indodax sekarang ya. Iya, kita semua trading situ. Nah, itu tuh riding the wave kan. Sampai akhirnya tiba-tiba masih naif lah. Oh bisa naik terus sih, nggak bakal bisa turun. Itu kan namanya juga awal-awal banget ya. Terus tiba-tiba 2018 crash, udah langsung kayak tutup buku deh. Semua kan banyak orang tutup buku kan. Iya tutup buku. Karena kayak harapan palsu sih. Naik dikit turun jauh. Naik dikit turun. Udahlah. Tapi itu pas itu ngerasain banget naiknya sampai duit tuh itu berkali-kali lipat. Makanya kayak trader jago lah, beli apa aja juga naik gitu saat itu kan. Apa aja juga naik. Enggak perlu pusing beli C. Terus habis itu ini event yang pasti gue yakin kalau orang tahun 2017 pasti tahu, event NXT dapat Ignis.
Oh iya iya. Itu iya, event yang semua orang selalu kalau kita nostalgia ke 2017 Ignis Ignis, gitu. iya. Ya itu juga salah satu event lah. Pokoknya NXT gue inget banget sampai di bawah sampai ke 20.000 tiba-tiba jebem hancur. Ya itulah semua nyangkut semua. Zaman-zaman ICO juga itu kan? Iya, zaman-zaman ICO benar ya. ikut ICO di Indonesia lah, gue ikutin juga. Zaman scam juga. Ya, Oke. Berarti dari situ. Tapi background lu sebelumnya di ini ya komputer science atau? Ya gue punya software agency. Software agency. Iya, gue punya software agency. Tapi untuk sekarang ini gimana? Software agensinya udah masuk masih ke jalan, cuman udah gue jual blockchain sih. juga? Enggak. Udah gue jual sih. Jadi kalau itu sih bener web 2 aja, web 2 standar. Web 2 gitu, ya. Anyway, gue udah jual juga. Gue nggak involve lagi lah. Oke, bro. Ya jadi di tahun 2018 itu baru akhirnya ketemu Lawrence. Kalau tahu Lawrence kan ya. Lawrence tahu. Nah, Lawrence itu college mate gua gitu. Jadi pas itu dia lagi mau bikin company namanya Honest Mining. Oke. Gitu. Jadi di situ gua baru join lagi di tahun 2018. Oh iya. Tengah 2018 tengah tuh join Honest Mining. Iya, gue taunya juga Honest Mining itu hanya Lawrence sih. Gue baru tahu dulu. Iya, jadi kita ada tiga sama Lawrence sebenarnya, sama Edi, satu lagi namanya Edi. Oh, Edi gue nggak kenal. Ya di Cirebon dia orangnya. Oh, dia CTO-nya kita. Nah, jadi waktu selesai lu di ini yang Honest Mining itu masih jalan juga masih? Enggak, Honest Mining itu awalnya banget. Jadi sebelum gue join Honest Mining itu awalnya banget tuh mining Bitcoin, mining inilah, mining Bitcoin, Ethereum, sama koin-koin yang lain lah. Nah tapi pas gue join itu dia sebenarnya miningnya udah stop. Oh udah stop dia? Ya mining itu udah stop. Kita decide bikin baru, tapi tetap pakai nama Honest Mining. Tetap pakai nama Honest Mining, cuman kita berubah menjadi staking as a service. Oh, staking as a service. Ya, at that time Honest Mining itu sebenarnya kalau gue boleh bilang awal pioneer di Indonesia itu belum ada waktu itu. Iya, belum ada sih. Masih sendiri-sendiri juga. Iya, ini kan modelnya cloud service kan? Iya, kayak orang beli hash gitu ya. Iya. Bukan beli semacam gitulah. Jadi kayak dulu kan konsepnya bukan proof of stake yang kayak sekarang. Bukan proof of sekarang work. masternode. Sekarang dulu masternode. Oh, masternode. Dulu tuh masternode, jadi kayak lu mesti punya berapa koin jumlahnya gede untuk bisa staking, running validator. Nah, misalkan Dash waktu itu 1000 Dash itu sekitar 1 miliar. Jadi kan nggak semua orang punya 1000 Dash kan. Nah, orang pada ya udah kita jadi pengumpul aja gitu, orang-orang taruhan sekitar running validator. Waktu itu tuh bener-bener jadi crowdfunding untuk mining ya? Iya. Waktu itu belum ada banyak perusahaan kayak kita waktu itu. Apalagi di Southeast Asia ya, itu tuh belum banyak. Banyak yang scam bro. Iya benar. Gue pernah kena soalnya. Lu pernah kena? Gue pernah kena scam. Teman gue juga pernah kena scam. Oh, terus hilang aja company-nya ya? Yang ternyata scam aja udah. Jadi kita kayak semacam beli mining pool gitu. Terus dia kasih data-data gitu ya. Terus dia udah pernah ngasih tahu dia punya mining sebenarnya atau nggak pernah kasih tahu bro. Oh gitu. Iya, tanda-tandanya mungkin kita bisa withdraw ya $200 masih oke, 300, 500 begitu kita withdraw 10.000. Udah dari situ ketahuan tuh udah. Iya. Jadi ya makanya kan memang yang cloud mining itu kan agak istilahnya nggak terlalu banyak orang ikut ya. Iya, betul. Karena memang di luar sana memang banyak banget scamnya bro. Iya. Nah makanya kemarin waktu gue tahu ada Honest Mining sebenarnya gue masih istilahnya Indonesia punya kan. Jadi gue masih lebih percaya lah. Kalau ada apa-apa bisa gue kejar kan gitu. Ya cuman ternyata kita realize di tahun 2018-2019 kan definitely bear ya. Iya bear market ya. Nah orang Indonesia pun nggak tertarik sama staking saat itu ya. Jadi lebih tertariknya trading. Ya sampai sekarang lah. Semuanya orang Indo, kita ngomong tipikal orang Indo demennya trading. Betul. Trading bisa cuan gede. Mereka nggak mau kayak staking tuh, wah cuannya cuma misalkan 10%, 6% setahun. Makanya yang sebelah laku ya, jualan obat ya. Itu gimana sekarang kondisinya ya? Dia jualan apa lagi ya? Orang hancur semua udah. Apa ceritanya kan? Iya nggak tahu dah. Ya tapi kan masing-masing orang punya barang jualan sendiri lah. Jadi ya kita juga ya pasti punya caranya masing-masing lah. Makanya kadang-kadang gini ya bro, gue bingung ya. Kalau misalkan bilang trading ya, kalau memang lagi naik, lu mau ngapain juga ya naik juga gitu loh. Iya benar. Apapun mau lu tidur gitu ya, lu nggak usah ada TA ya naik aja gitu.
Sama juga waktu bear market juga. Ya lu mau nge-analisis sedalam apapun ya kalau marketnya turun ya turun aja. Iya benar. Iya kan? Benar. Ya, Makanya kayak hari ini kayak kemarin kan? Iya. Hancur kan? Jadi maksud gue lu mau pakai TA apa dengan kuantitatif apa model apa ya udah kalau bilang marketnya turun. Iya. Bilang market naik aja udah. Betul. Gitu loh. Tergantung lu sekarang mau main apa, mau main scalping kah, atau mau main short game, atau mau long term, mid term, itu doang gitu loh menurut gue ya. Ya mungkin buat orang-orang kayak gitu harus jago scalping kali ya. Scalping baru, mungkin scalping bisa istilahnya curi-curi dikit kan. Iya. Nah cuman kalau misalkan gue bilang, misalkan nih ada kelas gitu untuk trading sih menurut gue kayaknya lu buang-buang duit sih menurut gue. Menurut gue ya, cuma gak tahu. Semua orang bisa belajar trading tapi semua orang belum tentu bisa jadi trader sih. Belum tentu bro. Iya belum tentu. Sama kayak orang pengusaha. Iya. Semua orang bisa berusaha. Iya. Tapi belum tentu bisa jadi pengusaha gitu loh. Iya benar. Iya kan? Iya. Aduh. Makanya kadang-kadang ya sudahlah ya. Makanya kan kalau gue lihat-lihat ya semacam kayak kita ya. Lu 2017 kan. Gue juga 2017 lah mulai masuk di dunia kripto ya. Itu kita awalnya itu memang hancurnya di trading dulu bro. Pasti. Habis hancur di trading itu baru kita mulai inovasi kan. Inovasi, mengembangkan platform. Bagaimana ngikutin katakanlah perkembangan protokolnya mengenai blockchainnya. Kita pelajarin tuh. Nah itu yang gua lihat ya anak-anak sekarang itu kan doyannya trading gitu ya. Nah, bagi gua sih memang positifnya mungkin akan di fase kita nanti. Iya. Cuman kalau ada yang bilang bakalan dia cuan banyak di trading sih bullshit sih ya. Bullshit sih. Karena gua bukan 1-2 orang, bro. Iya, benar. Gua itu udah beberapa orang ketemu, lu pernah cuan gak sih di trading? Gue percaya hancur bro. Gue percaya 95% orang rugi sih. Hancur. Jadi yang profit itu mungkin 5% orang yang bener-bener mungkin memang jago sih. Iya. Tapi most of people rugi. Pasti rugi. Iya. Makanya kita akan mencari jalan lain kan untuk membalikan ini, ya kan. Nah, salah satunya dengan build bisnis kan, build platform kan. Iya. Atau enggak ya long term hold. Iya, long term hold juga ya. Iya, yang kayak lu bilang tadi ETH 1 juta di tahun 2017. Sekarang udah 60 juta malah. Bener. Udah itu gue inget juta. Banget loh. Bitcoin Januari 2017 tuh 8 juta. Itu gue inget banget. 8 juta. Januari 2017, akhir 2017 300 juta. Itu kalau beli awal tahun mau sampai bear market pun nggak pernah nyampe 8 juta lagi. Iya betul. Nggak pernah nyentuh harga 8 juta Cuman lagi itu. Jadi holder tuh susah bro. Iya, itulah. Salah satu yang gue pernah praktekin sebagai holder itu ya, memang itu gue masukin ke ledger, ke hard ledger ya. Taruh diemin ilangin. Udah beneran. Taruh aja gitu. Iya. Kalau itu gue pegang misalkan di exchange, beneran dijual pasti. Ya kita main scalping jadinya. Iya. Jadi main tebak-tebakan. Ini kayaknya naik, ya turun. Ya naik lagi turun. Ya gue beli bawa. Ya naik. Aduh, udahlah. Jadi kalau memang mau jadi long term, memang udah benar-benar kayak lu buka account, udah close. Tunggu lagi udah. Iya benar. Gitu bro. Iya betul. Gue agree. Jadi ya gue to be honest gue juga bukan trader ya. Gue berusaha belajar. Tapi gue realize gue bukan trader sih. Oke, sama. Nah itu tadi gue lanjut cerita sedikit ya. Mungkin dari 2018 sampai 2019, kita launching 2019. Nah di 2020 itu DeFi Summer kan. Oh iya 2020. 2020 itu DeFi Summer. Nah kita realize honest mining itu jadi nggak bisa lagi kayak cuman staking. Kita mesti jadi CeFi. Mungkin sekarang sebutannya CeFi. CeFi ya, Centralized Finance. Iya. Jadi kita pengen pengen bantu orang nge-bridging masuk ke DeFi. Jadi kita integrate tuh. Waktu itu cuma ada Compound, Cream Finance, AAV. Cuma ada kayak gitu-gituan. Nah, waktu itu kita bantu bridging ke sana. Makanya kita realize akhirnya namanya harus kita ubah nih. Honest Mining berubah lah jadi nama Nobi. Oh, oke. Gitu. Oh itu tuh sejarahnya. Iya. Gue pikir tuh bisnis yang berbeda loh. Enggak sama. Enggak, jadi sama ya. berlanjut. Jadi kayak semacam evolusi lah ya. Iya, evolusi. Evolusi dari bisnis itu sendiri. Iya, gitu. Nah, habis itu kita tambahin kayak ada checks-nya, bisa jual beli gitu. Karena kita realize juga orang Indo mau masukin, kita misalkan cuma bisa masukin kripto. Jadi belinya dari mana? Mesti beli dari exchange yang di sini kan. Malah jadi
beberapa step gitu, nggak bisa langsung ke kita. Jadi makanya kita tambahin jual beli gitu. Tapi saat itu waktu lu buat CeFi-nya itu kan ada problem untuk deposit bro. Which is yang saat itu sih kan kayak beberapa payment gateway kan kerjasama kan mereka untuk depositnya. Iya, betul. Karena ya apalagi sekarang pun walaupun sudah dapat izin terdaftar masih walaupun itu pun masih susah juga untuk para PG untuk ya involve ya. Ya memang nggak semua PG pengen lah, tapi tapi kalau dulu ya nggak gitu banyak, tapi kalau sekarang menurut gua udah gampang. Ya selama punya izin memang udah gampang. Udah gampang ya. Gitu. Ya cuman itu regulasinya memang kalau kita kan memang sebenarnya bukan checks. Kita kan sebenarnya pengennya ke asset management, CeFi gitu. Iya. Buat yield lah, buat yield farming lah ya, buat yield farming. Cuman kita lihat di Indonesia memang secara regulasi belum support ya. Iya. Yang di Indonesia yang disupport mungkin hanya saat ini mungkin staking. That's it gitu. Staking. Padahal staking udah di tahun 2017 udah banyak. Iya, tapi sekarang lah baru kira-kira lebih disupport karena di Indonesia ini. Tapi pun aturan secara staking juga nggak jelas juga. Iya betul. Ibaratnya masih ya izin aja gitu, tapi secara aturan jelas juga belum ada izin, tapi sudah diperbolehkan. Jadi izin sebenarnya belum ada. Gitu. Izin sebenarnya belum ada, cuman mereka sudah mengerti dan diperbolehkan. Jadi mereka anyway, regulator sekarang juga lagi fokus banget di ya itulah exchange, bener-bener di seputar trading lah. Gitu. Jadi belum inovasi-inovasi di blockchain lainnya tuh payment lah, wallet habis itu atau misalkan stake DeFi gitu itu masih belum diurus sama sekali. Iyalah. Itu gitu sih. Nah, jadi kan gini bro, satu hal yang lagi ada isu kan, masalah tentang beberapa exchange di Indonesia kan, yang dari luar tuh masuk Indonesia. Nah, dari perspektif lu sendiri ya, kalau misalkan mereka tidak, misalkan menggunakan depositnya itu rupiah gitu loh, ya hanya transfer antar koin aja gitu, itu memang diblok juga gitu atau gimana? Maksudnya sih? Gimana? Transfer antar koin maksudnya gimana? Sorry. Ya misalkan ya koin ke koin aja. Misalkan gua beli di toko kripto, Binance misalkan. Kemudian gua kirim ke si exchange yang tidak resmi nih gitu loh. Nah, cuman banyak gua lihat ini diblok gitu loh dari pemerintah. Padahal kan secara aturan mungkin menurut gua apa yang dilanggar gitu. Kira-kira maksudnya perspektif lu gimana? Di luar negeri maksudnya gitu. Atau exchange di luar Jadi negeri. exchange yang di luar negeri expand ke Indonesia nih, ya kan? Nah, cuman kan mereka bermasalah di depositnya kan. Ya, kita nggak bisa langsung deposit menggunakan rupiah karena mereka tidak terkonek ke PG. Iya. Nah, pertanyaan gua gimana kalau misalkan nih dia connect ke beberapa yang sudah registered. Jadi kan bisa deposit IDR tuh. Nah, kemudian begitu dapat tokennya koinnya mereka transfer tuh. Ya. Nah, cuman pertanyaan gua ini kenapa banyak yang diblok sama pemerintah? Apakah memang ada yang menyalahin aturan atau gimana gitu? Ya bukan maksudnya menyalahi aturan ya, tapi lebih ke arah mungkin ya gini lah sebenarnya mungkin ini sebenarnya gue bukan cek sih ya, jadi cuman mungkin gue bisa pendapat lu, gue nggak ngeliat lu sebagai cek bro. Pendapat lu secara inilah secara ya hati nurani lu aja. Gitu. Gue lihat mungkin playing fieldnya nggak fair aja. Di Indonesia ini perlu bayar. Kalau cek yang terdaftar kan perlu bayar apa? Perlu license, perlu license. Itu harus kan nyiapin 100 miliar juga kan? Harus nyiapin 100 miliar. Habis itu lu bayar pajak setiap kali trading. 0,01 ya? Ya. Habis itu tiba-tiba ada cek luar masuk, nggak perlu license, nggak perlu bayar pajak. Ya mereka pasti kalah bersaing dong. Jadi ya jadinya nggak fair gitu loh. Makanya kenapa pengen regulator di Indonesia itu pengen ngeblok supaya ya nggak boleh gitu. Ibaratnya kalau lu kayak gini ya nggak fair buat cek di Indonesia lah. Oh gitu loh. Ya. Fairness-nya aja ya. Iya nggak fair. Walaupun pada akhirnya memang tetap ya ini kan menggunakan VPN lah apalah gitu ya. Pada akhirnya ini blockchain ya, nggak bisa, maksudnya kripto mau kalau kriptonya nggak bisa ditransfer keluar ya orang jadi bukan kripto lagi. Iya. Pada akhirnya sih borders lagi ya. Iya. Cuman makanya kita di Nobi sendiri percaya, makanya kita pengen menuju keluar sih. Kita nggak pengen di Indonesia market ekspansi doang. Kita pengen global sih. Iya sih. Karena kalau kita cuma di Indonesia market doang kayaknya ya kuenya ini
nggak segede itu untuk sampai bisa jadi besar. Iya, Ya gitu loh. Makanya kita harus menuju global sih. Kalau namanya udah Web3 ya harus global. Harus global. Iya. Global. Justru kan global memang sih. Web3 itu diciptakan untuk one currency for global sih. Iya, betul. Ya kan. Nah, yang cek lokal ini sebenarnya yang membantu gimana uang ini bisa keluar. Kayak money changer lah. Kayak money changer. Iya, money changer. Ya sedihnya sih begitu. Memang pada Iya, akhirnya jadi checks di Indonesia ini jadi kayak money changer aja gitu. Sedihnya sih begitu memang. Nah, cuman kalau kita perhatikan ya bro, dari beberapa konferensi dunia, forum-forum dunia, mereka kan bahas-bahas blockchain juga ya, bahas kripto. Iya, Menurut gue sih kayaknya ini kayak suatu hal yang bisa merubah sih kalau menurut gue ya. Definitely lah. Merubah Iya sih kan? definitely. Merubah Karena itu sampai dunia tuh ngatur loh bro. Coba AI tuh nggak ada yang ngatur loh. Forum AI dunia tuh nggak ada bro. Belum kali, bukan nggak ada, belum. Belum kali ya, Iya, belum ngancam kali ya, Iya, belum ngancam ya. Padahal kan Bener. sebenarnya itu mengancam sih menurut gue ya. Iya. Bagaimana profil kita, wajah kita diambil semua, di profiling, gila loh bro, kita di profiling. Gue pernah ada suatu YouTube gitu, dia bilang dokumentari, kita di profiling bro. Di profiling Di gimana? profiling ya, wajah kita diambil, di profiling. Oh, jadi kita ini siapa, ini di mana, apa bisa koneksinya, gitu ya? ya bisa. Oh, Ya kan keren dengan AI bisa. Iya kan? iya. Kita punya uang berapa, kita ini di mana, ini apa, bisa di profiling semua. Keren banget Nah, kayaknya. sebenarnya kalau gue Cuman bilang berbahaya pada saat sebenarnya itu berbahaya, makanya Elon Musk juga kan bilang itu lebih berbahaya. Cuman sampai saat ini masih belum kelihatan. Belum, Iya belum, kan? belum. Nah, blockchain kan langsung kelihatan. Karena duit sih. Karena duitnya kan. Iya. Market cap-nya berapa sekarang? Berapa? Hampir Kita coba ada 2 triliun nggak? $2 triliun Iya, maksudnya. 2 triliun dolar kan? Kali ya, coba ya kita cek. CMC berapa Iya. sekarang? Kalau Bitcoin aja 1,2. Enggak, total semua. Oh, total 2,3 triliun. semua. 2,3 Iya. 2,3 triliun dolar. 2,3 triliun dolar. Wajar sih menurut gue. Iya, betul. Wajar betul, sih. Betul. Dunia itu kayak buset, ini uang Betul. kok kemana gitu kan? Makanya langsung diregulasi. Ada regulasi kan? Cuma Iya. kan kalau kita ikutin perkembangannya kan masih lambat sih ya, lambat. Masih ya masih early lah. Masih early, ya. Kita masih boleh dibilang masih early lah, masih early. Iya ya, tapi kan early-nya kita itu istilahnya teknologi selalu berubah-berubah bro. Bener. Istilahnya ada aja kan kayak sekarang RWA lah, ya kan? Iya. Ada lagi sekarang DePIN. Ya gue percaya sih 10 tahun lagi kayaknya blockchain tuh sistem banking kita definitely udah pasti pakai banking sih. Financial industry kita most of financial industry kita pasti pakai blockchain. Pakai blockchain ya. Iya. Oke. Tapi itu kalau menurut gue ya itu akan menjadi sebuah momok sih bro. Karena gini, kan sebenarnya kayak forex itu kan dibentuk istilahnya sebuah finansial baru kan forex saat itu ya. Istilahnya bagaimana pertukaran falas antar negara itu menjadi trading kan gitu. Nah bayangkan kalau misalkan tidak ada falas lagi gitu loh. Karena setiap negara ya udah menggunakan koin kan, menggunakan blockchain atau pertukarannya menggunakan kripto lah gitu. Jadi ya orang tidak akan ada berperang tentang currency lagi. Ya cuman ya belum tentu juga sih bro. Itu kalau menurut gue sih bisa aja kayak CDBC aja sih. Pada akhirnya jadi CDBC aja ya. Tetap ada forex tapi runningnya di blockchain gitu. Nah, feeling gue itu karena itu juga mempermudah ya. Bener-bener maksudnya sekarang kita mau transfer keluar. Kita ngomong transfer US dollar aja itu kan. USD ya. US dollar di Indonesia 25.000 ya kalau nggak ada underlying ya. Kalau nggak ada underlying 25.000 kalau maksimal 100.000 lah kayaknya per bulan. Oh. Nah kalau lu udah pakai blockchain lu mau transfer berapa? nggak ada batasan Nggak ada seperti iya sudah tidak ada batasan. Ada sekarang AML bro. Oh iya tapi Ada AML. itu bisa lah tinggal KYC lebih gede kan bisa itu bisa di Ya, lebih gampang lah sebenarnya ya. lebih gampang jauh lebih gampang gitu. Berarti ya kalau dibilang salah satu disruptive market masih di sana ya. Masih di kira-kira sana, ya. masih Dan di gue sana. ngerasain sih kalau sampai sekarang. Blockchain di luar saat ini di luar kebutuhan finansial gua rasa masih gimmick. Ya tapi ini in my personal opinion ya, in my humble opinion. Kalau blockchain yang masih kegunaannya di luar finansial itu masih gimmick lah sekarang. Gue belum melihat sesuatu yang kayak real case yang sampai benar-benar butuh blockchain sampai wah ini benar-benar harus pakai blockchain, nggak bisa pakai Yang lain. nggak bisa pakai data biasa gitu, ya, web 2 biasa gitu. Nggak tahu deh, ini is in my personal opinion lah, of course gitu. Maksudnya gue belum nemu aja, belum nemu.
Oke bro, kalau kita bincang-bincang mengenai DeFi ini sendiri ya, decentralized finance. Kita kan tahu lah ya, banyak banget ya model-modelnya ya, kayak staking ya salah satunya juga, ada istilahnya farming juga, ada yield juga, ada ya kayak lender, borrower gitu ya. Kemudian apalagi kalau gadai apa ya istilahnya? Gadai, lending. Lending ya? Yeah, bukan, lending kan nempatin duit tuh. Gadai ya, bisa taruh kolateral buat dapat duit kan, lending. Borrow ya. Borrow lending. Nah itu kan sebenarnya model-model yang bisa dikembangkan kan, istilahnya dikembangkan di dalam dunia si blockchain itu sendiri gitu. Menurut lu saya efektif apa sih sebenarnya model ini? Wah, menurut gue sangat-sangat efektif sih, sangat-sangat efektif karena dari sisi apa gitu kira-kira? Misalkan ada aplikatifnya nggak kira-kira? Dari sisi borrower, dari sisi lending itu nggak ada negatifnya sih, sangat-sangat efektif karena menurut gue lending di DeFi itu very fast dibanding lu mau minjem duit. Lu mau minjem duit di TradFi, di bank, koperasi atau apapun traditional finance itu butuh waktu minimal 1-2 minggu, 3 minggu. Walaupun lu punya kolateral ya. Bukan walaupun memang punya kolateral. Iya. Kalau bank kan harus kolateral. Iya. Koperasi kan nggak butuh. Tapi ya ngerti. Lu punya kolateral pun butuh waktu berapa lama. Nah kalau ini gampang banget bro. Cuma tinggal taruh. Misalnya lu punya satu ETH. Ya lu boleh minjem maksimal 70%-nya lah. Satu ETH sekarang let's say di harga 3.000, ya 3.500 lah. Ya 70%-nya berapa gitu. Dan kita bisa minjam suka hati kita. Suka hati kita. Kalau bank nggak bisa bro. Iya. Lu punya jaminan 1 miliar, lu pinjam 10 juta, nggak bisa. Iya. Nggak bisa bro. Iya kan? Iya. Lu punya jaminan 1 miliar, lu harus 70%. Iya. Atau 60% harus bro. Iya. Ya, itu kan kayak dipaksa kita untuk AJB. Karena rugi juga. Kan mereka ada biaya-biayanya ya. Ada biaya-biayanya itu kan biaya survei, bisa biaya menaikkan harga pasar, notaris, apa semuanya, itu PPN lah semuanya. Gila ya, ribet banget ya. Nah ribet banget. Makanya gue bilang kalau udah DeFi itu borrow lendingnya sangat-sangat efisien, sangat-sangat efektif sih. Nah jadi gini, kita kalau gue pikir-pikir ya, kita kan ini berandai-andai aja sih bro. Kita naik ke level tingkat yang mungkin second layer lah dari pemikiran kita. Nah kalau memang di lendingnya si DeFi blockchain itu gampang banget, ya kan? Pernah nggak lo kepikiran kalau misalkan nih rumah gua misalkan, itu gua asetin dalam bentuk kripto gitu ya. Katakanlah 2 miliar misalkan, gua asetin dalam bentuk kripto. Kemudian gua mau kolateral gitu, gua kolateral ke Nobila contohnya. Bro ini gua punya rumah 2 miliar nih. Asetnya gue minjam 70%, tapi gue hanya butuh ya sekitar 50 juta contohnya. Bisa nggak gitu kira-kira? Bisa sih definitely. Menurut gue sih sangat bisa ya. Cuman tinggal harus ada lembaga atau harus ada institusi yang bisa memverify kan. Yang bisa memverify rumah lu harganya berapa, lu benar nggak pemiliknya siapa. Ya kayak bank biasa lah. Kayak bank biasa. Iya. Pasti bisa, tapi bedanya. Maksud gue gini, bisa nggak tanpa itu gitu loh. Maksudnya gini, kita punya nilai lah, istilahnya suatu ketetapan. Rumah yang gue dulu beli sekian, tahun sekian gue beli, kemudian tahun sekian jadi sekian, Oke, tanpa ada survei dan lupa, kita tafsir sekian. Ini secara sistem bro, secara sistem. Nah kemudian ini kalau kita asetkan dalam bentuk mungkin NFT lah ya, contohnya ya, dalam bentuk NFT dia nilainya sekian gitu. Itu kan memang yang terjadi sekarang kan, RWA itu kan. Gue nggak tahu secara detailnya seperti apa. Ini menurut gue suatu kemajuan besar sih. Cuman bagaimana gimana ya, nilai sebuah tokennya itu sama dengan nilai rumah itu yang gue masih bingung. Siapa yang harus ambil adil di situ? Yang gue tahu udah jalan tuh rumah properti dijadiin RWA itu ada RWA token tuh adalah begini. Dia misalkan villa, ini yang gue tahu ya, di Indonesia udah ada bahkan, cuman gue nggak mau sebut merek lah. Iya di Bali. Bali ya, tahu gue. Iya, nah itu kan udah jadi villa udah jadi villa, beberapa villa lah, bukan satu villa, banyak villa. Dia manajemen. Terus di crowdfunding, ya, lu mau invest nggak? Betul. Lu mau invest nggak? Nah, lu invest, lu punya tokennya jadi kepemilikan saham kan? Betul. Nah, habis itu dapat return ya dikasih ke. Iya, misalkan ada penyewa gitu ya, dapat profit, jadi kayak dividen profit sharing lah. Gitu. Itu yang, tapi memang tetap harus ada satu institusinya karena kan dia yang mempertanggungjawabkan
semua properti semua ini. properti Ya. ini bener nggak apalah dan lain-lain lah gitu. Makanya gue kepikiran suatu saat bisa nggak ya Bisa, semua pasti. aset real itu jadi Pasti. sebuah kripto gitu loh. Bisa lah, Wow. pasti bisa gue yakin. Cuman memang suatu banyak saat. masalah. Misalkan gini ya, contohnya misalkan rumah kita asetin gitu. Somehow misalkan 6 bulan lagi kebakaran. Nah ini kan token nggak bisa kan, tokennya kan nggak bisa kebakaran kan. Iya. Nah kadang-kadang gue pikir gimana realitanya ini kebakar dia, nilainya juga terbakar juga di tokennya. Ya mungkin kayak makanya setiap kali orang KPR kan selalu ada asuransi rumah ya. Mungkin itu kali harus ada asuransinya juga. Ada asuransi juga ya, asuransinya ya. Iya. Mungkin ya, most likely kayak gitulah. Karena gue lihat sih ujung-ujungnya mestinya kayak gitu. Asuransi untuk berbasis blockchain belum ada ya? Belum ada ya? Asuransi DeFi ada, tapi bukan buat asuransi rumah. Asuransi DeFi ada. Oh aset belum ada ya? Belum ada. Iya, masih DeFi-nya ya? DeFi-nya ada, DeFi protokolnya di asuransi ada. Oh, menarik juga ya Bre. Menarik juga ya. Iya. Apalagi waktu terbit yang si ETH punya yang 404 tuh. Ya gua menarik banget. Karena di mana NFT-nya tuh bisa jadi token. Iya betul. Ya kan, bisa jadi dipecah-pecah juga. Ini menarik juga gitu. Nah, menurut lu kalau dari sampai sekarang nih ya, sejauh lu mengembangkan platform lah di blockchain gitu ya, memang yang paling lu istilahnya paling kayaknya gua paling mau kejar tuh memang DeFi doang gitu, nggak ada yang lain bro. Misalkan kayak buat metaverse, atau DeFi. lu buat NFT marketplace, atau ya kayak yang gua baru bilang tadi kayak model-model RWA gitu ya, itu memang DeFi yang lu pegang. Iya, karena gini sih, karena kita punya experience, karena kita punya expertise di asset management. Kita lihat yang paling kita bisa lakukan adalah DeFi. Dan itu yang juga yang gua rasa memang yang paling banyak usernya ya saat ini. Saat ini paling baik usernya gitu. RWA of course it's a new the next industry lah yang akan gede di crypto gue yakin. Cuman kita lihat kita belum ada expertise di sana. Iya, gitu. masalah ini sih juga ya trusted juga ya. Iya, Karena kan masalah trusted juga semuanya. Iya. In the end ya trusted. Iya, makanya Sementara kita di blockchain ya kita ini aja lah ya, jujur aja lah ya. Selalu berpindah-pindah kan. Iya, besok apa. Jadi seolah ini ditinggal atau gimana, dilanjutin atau gimana. Jadi orang selalu mengejar hal-hal baru kan. Iya, betul. Oh ada yang baru, kejar. Ada yang baru, aduh. Udah jadi yang lama gimana? Gak tahu. Gitu. Jadi masalah trustednya jadi orang ya hilang kan di sana kan. Ya kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau bicara tentang DeFi tadi, kalau lu nggak ada niat buat kayak decentralized finance tapi yang itu bro, yang DEX. Kita pengen lagi coba buat ini kita jadi lagi pengen mau coba DeFi ya. Nah DeFi-nya ini kita nggak pengen ada DEX-nya lah. Kita mungkin ada DEX-nya tapi kita mungkin pengen fokus ke yield farming. Oke, saat ini kita pengen fokusnya ke yield farming. Coba jelasin dulu yield farming ini mungkin banyak nggak ngerti apa sih yield farming itu, apa kayak deposito atau namanya farming kan berarti kayak menuai gitu ya, kayak nanam padi nuai. Yield ya dapat imbalan gitu. Gimana sih sebenarnya? Jadi arti pengertian? Ya balik lagi ya mungkin di Indonesia ini balik lagi banyak kan trading ya. Nah kayak gue kan bilang kalau gue tipenya bukan trader, gue tipenya long holder gitu. Misalkan gue nyimpen Ethereum lama atau nyimpen BTC lama gitu kan, di holding aja gitu. Nah daripada gue cuman holding, ya gue yield farming lah di DeFi. Contoh misalnya paling gampang, Ethereum itu lu bisa itu di selain staking sekarang, lu bisa di yield farming bisa dapat sekitar 20% APY, 20% bunga, 20% setahun. Oh jadi earning sama yield farming beda bro? Iya sama lah, sama. Itu Cuman, sama. Earning dan yield farming sama. Cuman kita kan ngomong the kategorinya itu yield farming gitu. Kita nge-farm Oke, yield. sebentar. Gue kadang-kadang agak bingung ya berkataan dari staking, earning sama yield farming. Ya. Akhirnya ini semua sama? Jadi gini, yield farming itu ada berbagai macam. Ada yield farming, ada caranya staking, ada caranya lu nge-lending, ada lu caranya. Tapi
Tapi itu semua disebutnya yield farming. Oh, semua itu yield farming. Iya, Oh, iya, oke, iya, oke, iya. oke. Caranya aja berbagai macam cara, tapi sebenarnya adalah intinya yield farming. Gitu. Karena ada kelemahan sih bro, gue lihat di staking ya. Hmm. Gue pernah staking di 2020 Solana. Waktu itu harganya 200 ini bro, $200. Oh iya, sempet hancur. Iya kan. Nah kalau pengertian dari staking itu kan artinya kita istilahnya menahan lah ya, ngehold si token kita. Oke lah, satunya waktu itu $200, kemudian gue mungkin punya 1.000 gitu ya. Berarti sekitar 200.000 kan. Nah, gue tunggu tuh bro sampai 3 tahun nih. Hancur. Nah, ternyata harga si Solana kan dari yang 200 mungkin hanya Sempet ke 8. sekitar 30 gitu ya. Iya. Sekarang 30 mungkin. Dulu pernah 8 kan? Iya, sekarang 130. Nah, artinya kan pada saat waktu staking gue kan dapat Solana. Iya. Bener gak? Iya. Nah, ketika saat 3 tahun kemudian harga Solana turun, Jadi rugi. karena nilai dari Solana itu nggak ada. Iya, gitu iya, loh. iya, iya, Nah, iya, itu kadang-kadang gue mikir ngapain gue staking gitu loh bro. Iya. Beda kalau kita misalkan deposito di bank. Nah. Mereka janjikan 1% lah sebulan Iya, misalkan iya, ya. iya. Itu kan memang nyata bro, nilai kita bakalan pasti naik gitu loh. Ngerti. Nah ini gimana kira-kira menurut lo konsep dalam staking ini sendiri supaya memang ya kalau lu staking lu pasti untung gitu loh. Gimana bro? Apa gua harus memang ke stable coinnya atau memang ya ke koin-koin ya memang yang gua anggap oke, bakalan naik atau seperti apa kira-kira? Gini sih kalau gue lihat Konsepnya. gini ya, kalau gue lihat gini. Sebenarnya kalau lu nge-staking koin misalkan Solana tadi lu kasih contoh ya. Ya itu lu mesti memang percaya bahwa Solana, lu punya conviction tinggi bahwa Solana ini akan harganya naik. Kalau lu nggak percaya harga itu akan naik, ya lu nggak perlu staking lama-lama sih. Ya lu jadinya trading aja. Gitu. Ya nanti kalau harga segini lu jual lah gitu. Oke. Nah, yang gue lihat sih gitu ya. Maksud gua gini, kalau lu ada staking- nggak kira-kira sebuah inovasi itu reward stakingnya dalam bentuk stable coin? Ada nggak? Ada. kira-kira? Ya ini kita mau buat. Oh, ada. Iya, ada, Gue ada, langsung kalau waktu itu ciptain. Ada. Oh gitu. Iya, iya, ada. Dalam bentuk USDT. USDC. Kita rencana, nah gini, nih balik lagi ke Solana. Kita memang rencana mau bikin DeFi di Solana Chain. Nah, nanti hasil yieldnya real dapatnya USDC. USDC ya. Iya. Oke. Kalau itu gue setuju sih bro, karena itu tadi gue jalan berdasarkan pengalaman ya. Ngapain gue staking, toh akhirnya rugi gitu loh. Ini sama aja kayak gue deposit tapi gue minus. Karena harga turun. Iya. Iya. Itu kan sama kayak apa sih istilahnya kalau di bank itu di luar negeri bro. Lu nyimpan duit, lu kepotong duit lo. Iya. Apa sih namanya? Gue lupa itu. Iya, Di iya. bank itu beberapa kayak negara Jepang sama Eropa gitu. Iya. Nah Indonesia kan masih tetap ini kalau lu nabung ya deposit ya tetap pasti untung gitu ya. Kalau di sana malah duit Minus. lu masuk ke bank ya minus. Iya. Makanya mereka banyak ngeluarin duit ya udah invest ke beberapa negara di ASEAN kayak gitu. Betul. Iya. Nah. Iya betul. Ya kita nanti memang yang akan kita buat yieldnya dapetnya USDC. Tapi nggak bahaya itu. Enggak sih, nggak bahaya sih. Contohnya nih gue beli sekarang harga 100. Hmm. Nggak tahu somehow 2 tahun lagi jadi harganya jadi tinggal 2 tuh Solana. Bisa, Solananya enggak. Jadi kalau lu mau dapat USDC, lu bisa. Tapi kan ibaratnya strategi kita, lu misalkan masukinnya Solana. Solana lu sebenarnya ditukar, udah dijual. Jadi ketika lu masuk ke kita punya, yang kita punya nanti kita buat, ibaratnya tuh lu misalkan taruh Solana lu itu lu bisa milih, lu mau dapatnya dalam bentuk Solana atau lu mau dapatnya dalam bentuk USDC. Jadi kita nanti ada beberapa strategi lah. Oh, Ada iya, beberapa iya. strategi. Itu rahasia dapur lah ya bro. Iya, nah tapi intinya kalau lu mau dapetnya USDC, Iya. kemungkinan besar Solana lu ini hilang. Hilang tuh dalam arti lu udah jual, anggap lu kayak Oke. jual. Oke. Lu bisa nggak jual? Bisa, tapi lu harus agak ada step back, yaitu berarti Solana lu ini lu mesti lending, lu mesti taruh ke lending, lu gadain dapat USDC-nya lu masukin. Gitu. Bisa gitu juga, nggak masalah, bisa juga. Oke. Cuman Tapi ya itu balik lagi. di sisi lain lah, kita lihat ada di beberapa security lah. Karena ada juga beberapa DeFi yang kebobolan tuh. Ya. Nilainya gila bro, ratusan juta juga itu. Ya. Ini gimana lu protectnya dari situ? Berani lu? Ya, ini memang resiko terbesar ya dari kalau main DeFi ya. Iya, DeFi Security. ya. Ya Security. itu yang kita makanya kita sekarang banyak kita lagi pelajarin dan kita juga bakal kita bakal hire auditor lah sama white hacker untuk kayak ayo
dites dong security gue ada hole di mana, ada lubang di mana yang bisa kita perbaikin gitu. Itu yang memang kita lagi juga pelajari. Iya. Karena kalau gue pikir-pikir ya, kadang si pencuri ini sebenarnya udah tahu bro celahnya bro. Iya, Cuman dia tunggu dulu nih sampai berapa banyak duit lu ada situ. Iya. Baru dia sikat sih bro. Betul. Itu gue bilang ya memang paling jahat sih. Iya. Dan ya itu paling easy banget sama mereka. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi sebenarnya yang diserang itu bukan protokol blockchain-nya kan? Tapi protokol kayak bridging gitu nggak ya? Enggak, ya smart kontraknya aja. Smart kontraknya. Iya, smart kontraknya yang yang mereka lihat ada loophole, ada security hole, mereka bisa exploit gitu. Oke. Nah dari sisi lu sendiri ada jaminan nggak? Semacam jaminan kayak misalkan kalau ini di-exploit, lu bakalan balikin? Ya nggak ada. Kita akan berusaha balikin dengan uang yang kita ada, misalkan token kita atau apa. Tapi nggak ada DeFi protokol di seluruh dunia yang bisa menjamin gue akan gantiin gitu. Pasti akan berusaha menggantikan, tapi bukan berarti bisa menggantikan. Iya. Gitu. Ya itu sih memang salah satu kelemahan kita di dunia blockchain ya, mungkin mostly gitu ya. Istilahnya ketika ada pencurian atau hacking dan sebagainya, ya mostly memang lepas tangan dan ya bilangnya bertanggung jawab gitu ya. Iya, karena kan ini kan trustless, permissionless, jadi ya susah juga gitu. Kecuali checks aja bisa dibobol gitu. Tapi ya kalau checks kan lebih susah dibobol. Ibaratnya nggak terbuka kan? Nggak terbuka. Betul. Tapi itu aja ada yang bisa dibobol, ada yang dibobol kan? Iya. Ya Binance pernah 7.000. Iya. Dan ya beberapa yang lain juga kan hampir ratusan ribu juga. Banyak sih. Iya. Oke. Nah berarti dari beberapa hal ini resikonya udah paham lah ya. Paham. Semua di sana ya. Ya ada plus minus lah. Tapi menurut gue lebih banyak plusnya lah dibanding minusnya lah gitu. Oke. Karena gue percaya 5 tahun 10 tahun lagi semua orang akan self custody semuanya sih. Self custody. Iya, gue percaya gitu sih. Semakin orang mendalami kripto, semakin mereka pasti mau self custody sih. Iya. Gitu sih. Itu uang gua adalah uang gua ya. Iya. Uang gua bukan dititipin di orang lain ya. Iya. Self custody ya. Wow. Ini gue percaya kedepannya kan begitu. Gue bilang juga sama beberapa teman gue bahwa kedepannya bank itu adalah dalam satu kartu, gue bilang. Apa artinya? Ya udah bank itu adalah ya uang gue sendiri. Iya betul. Iya kan? Betul. Wow. Oke, bro. Berarti kalau menurut lu kalau sekarang si DeFi ini bagaimana sih bro yang kira-kira ada inovasi lanjutan gitu kira-kira? Kan kalau inovasi dari DeFi sebenarnya ya bisa dibilang ngikutin model-model yang ada sekarang sih. Misalkan di dunia sekarang kayak ya ada SCF lah istilahnya, security crowdfunding misalkan, itu kan model baru juga crowdfunding. Kemudian ada juga yang kayak peer to peer ya kan, peer to peer lending. Bagaimana si platform mempertemukan antara si peminjam sama yang minjem gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sekarang pay later misalkan. Ya kan, pay later ya bisa ngutang dulu bisa nanti lu bayar lagi. Kan ini kan kayak semacam pengembangan financial business juga kan. Ada lagi sekarang kayak lu bisa, dulu kan KTA misalkan, kredit tanpa tanggungan. Kalau sekarang lu bisa kredit dengan kolateral transaksi ya kan. Lu kalau misalnya transaksi lu sebulan misalkan 10 juta ya lu bisa minjem nih 5 juta tanpa ada kolateral gitu ya. Jadi kan memang perkembangan di dunia bisnis ini kan sangat ekspansif, masif juga. Nah kalau di blockchain sendiri kira-kira ada nggak bro? Istilahnya sebuah inovasi yang lu anggap ini keren sih inovasinya gitu, tapi kayaknya belum bisa diimplementasikan di dunia banking sekarang gitu. Ada nggak kira-kira? Menurut gua kalau ngomong dunia banking itu udah sangat mature ya. Malah tadi yang lu bilang di dunia DeFi itu malah berusaha mengikuti apa yang ada di sudah ada existing. Cuma bedanya experience-nya aja sih ya. Experience-nya itu yang memang justru itu yang menurut gua sangat-sangat luar biasa gitu. Experience-nya itu maksudnya kayak gini, lu bisa nyimpen duit sendiri. Lu bisa tadi kayak lending pakai kolateral langsung set dalam 1 detik, 10 detik, 1 menit lah, let's say paling top 1 menit kelar, lu udah bisa dapat lending, bisa dapat duitnya duitnya itu bisa lu pakai di real world gitu. Jadi itu yang menurut gua yang
yang belum bisa dilakukan di TradFi, belum sampai sebegitu Iya, experience-nya. Nah, cuman yang kita harus akui adalah mungkin user experience. Nah, user experience untuk menuju Web3 itu banyak orang masih berusaha solve ini. Gimana caranya biar orang-orang tuh make checks dan make DEX itu sama experience-nya. Oh iya, sama experience-nya ya. Oh. Orang nggak bisa sih, Bro. Nggak bisa. Iya, ngerti. Makanya itu yang menurut gue masih banyak orang yang berusaha mencari cara supaya bisa. Oh, pasti. Experience, kita ngomong experience ya. Karena kan in the end lu harus punya private key kan. Iya. Si seed price yang lu harus pegang sendiri, Iya, which is di checks lu ya udah lu serahin semua ke checks kan. Iya, Kalau ini kan memang bener-bener lu pegang tuh seed price-nya, and somehow lu lupa atau something happen, lu nggak tahu ini di mana, udah you lose everything. Iya. You lose everything. Makanya sekarang udah mulai muncul MPC wallet. Kalau lu tahu MPC. Multi protokol ini. Namanya sebutannya apa ya? Multi apa lah gitu. Intinya itu lu nggak perlu lagi hafalin seed phrase. Oh, nggak perlu lagi. Oke. Iya, tapi lu masih own that. Tapi itu nanti di store kemana? Di store mungkin di iCloud lu atau email lu. Oh, gitu loh. Jadi kuncinya tuh dipegang sama beberapa sama pemilik wallet satu, sama lu juga. Cuman pemilik wallet nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman lu yang bisa ngapa-ngapain gitu loh. Somehow kita forget ya, kita tinggal ingat email kita ya. Which is very easy ya. Atau number phone gitu ya, very easy, dan kita bisa rollback ya. Iya, nah itu udah ada ya sekarang ya? Udah ada. Tapi ya jeleknya adalah kalau sampai email lo kena hack ya itu udah beda cerita ya. Oh iya, kena phishing. Iya. Atau HP lo kena ambil, ya itu juga ada ininya lah gitu loh. Nah, cuman ada lagi yang baru ini yang muncul di Solana. Jadi namanya Tiplink, TIPLINK. Itu lebih keren lagi. Sekarang lo bisa kirim duit dengan kirim URL web. Iya, gue kirim duit dalam bentuk USDC, gue mau kirim 100 USDC, gue loaded ke link itu, ada linknya tuh kayak wallet link. Iya, di dalam gue kasih lu 100 USDC, gue kirim link ini ke lu, ke email lu terima, lu bisa terima USDC lu tinggal taruh, langsung USDC itu lu bisa simpen, udah lu taruh lu biarin di link itu pun juga nggak apa-apa. Oh, kayak PayPal dong. PayPal itu kan ngirim duit pakai email. Iya bisa gitu. Cuma kan itu kan duitnya ada di PayPal. Iya, kan? Duitnya ada di PayPal. Iya. Kalau ini duitnya ini nanti ada di network. Ada di network, ada di link itu. Oh. Namanya Tiplink, TIPLINK di Solana. Keren juga ya. Nah, makanya sekarang tuh jadi sekarang inovasi itu gimana bikin user experience orang udah terbiasa di web tuh. Email lah. Atau misalkan yang tadi kayak MPC wallet lah, yang sesuatu yang lu udah nggak perlu, nggak seed phrase lagi gitu. Nah itu hal-hal itu yang gue lihat kayak that's the next innovation yang kalau sampai ke adopsi banyak udah itu pasti semua orang menuju ke blockchain, ke web. Teleponnya si Solana udah jadi nggak sih? Udah jadi. Udah jual. Gue nggak beli sih tuh biasa, tapi mestinya salah dulu gue beli karena itu balik modal itu karena dapat airdropnya itu udah ngalahin harga handphone-nya. Iya salah sih. Iya. Gue kira itu nggak dijual di Indonesia, maksudnya gini loh. Jualnya di Amerika memang. Ya karena kan beda frekuensi bro. Iya. Enggak, lu misalkan bawa Amerika ke sini kan belum tentu. Lu harus mesti daftar email. Iya, email dan sebagainya kan. Ya lu beli itu bukan untuk dipakai lah. Lu beli itu untuk dapat airdropnya. Connectnya ke wifi-nya aja kali ya. Iya, itu dapat wallet. Walletnya itu nggak harus punya HP itu. Nah wallet lu itu nanti dia airdropin banyak. Nah itu pokoknya udah balik modal lah. Itu udah balik modal. Si Lawrence beli tuh, si Lawrence beli dia udah Gue dulu salah sih, mestinya gue dulu beli. Masih ada nggak sih sekarang? Masih ada versi 2. Tapi kan lu bilang ada conference nanti ya di September ya? Iya. Solana Breakpoint. Iya. Gue baru-baru ini juga, gue tadi cerita baru-baru ini dari Solana Summit di Kuala Lumpur. Oke. Iya, Solana Summit tuh di Kuala Lumpur yang datang kemarin kayaknya sekitar 400-500 orang deh kayaknya ya. Itu tuh seluruh dunia datang ke sana. Gila, kita juga kaget. Sampai yang daftar tuh sampai 1.500 orang, tapi cuma diterima 500 orang. Wow. Jadi itu bener-bener
semua yang datang itu antara lu founder atau lu developer ya. Iya. Founder developer lah mostly. Iya, jadi kemarin kita datang ke KL tuh acaranya 3 hari. Itu tuh something yang menurut gua the best conference I have ever attend lah menurut gua. Karena menurut gua itu gua jadi bener-bener tahu Solana ini ekosistemnya gitu. Luar biasa, dan founder-foundernya semua tuh emang tech guy. Maksud gua berbeda ya, gimana yang ngomongnya? Mereka tuh welcome banget. Kalau lu datang ke Ethereum itu kayak udah beda lah, kayaknya mungkin orang udah ngerasa dia udah tingkatnya tinggi lah. Tapi kalau Solana everybody's the same. Kayak semua tuh masih sama, ayo kita masih welcome, masih gini-gitu semua ya. Dan nggak kayak maksi banget gitu, lo ngerti nggak? Iya maksi ya. Iya, dan semua tuh welcome aja, terus inovasinya pun juga wow banget sih. Jadi gua tuh realize, jadi kita decide kan, kita dulu punya token namanya HNST kan. HNST kita akhirnya migrasi ke Solana. Kenapa? Karena kita ngerasa Solana ini memang I think it's the next one gitu. At least menurut gua dia mungkin nggak akan bisa ngalahin Ethereum lah. Tapi bisa jadi yang ketiga gitu kan. Pertama misalnya Bitcoin, kedua Ethereum, ketiga Solana gitu. Dan gua lihat dan gue yakin banget Solana bakal lebih gede lagi, apalagi karena pas kita datang Solana Summit itu gue bener-bener ngerasain euforia banget, kayak wah semua dev tuh semua tuh lagi eyes on Solana gitu, Solana ekosistem gitu. Waduh, gue nggak ikut itu, nggak tahu gue jadwalnya tuh. Iya, nah nggak apa-apa, nanti ikut yang di September ini Solana Breakpoint ya. Makanya gue bener-bener bullish lah sama Solana. Iya, sama Solana. Gue bullish banget gitu. Sebenarnya kan banyak juga pilihan ya, kayak Polkadot juga ada, Algorand ada, Arbitrum. Jadi kalau gue lihat memang banyak Matic ya. Polygon gitu kan maksudnya. Sebenarnya banyak juga ya istilahnya pengembangan dari si blockchain ini ya. Iya. Kenapa? Nah ini mungkin alasannya, salah satu alasan kenapa kita nggak bikin aja di Arbitrum, kenapa nggak Polygon, kenapa nggak Optimism atau Blast, Near atau apa. Kalau Near kan bukan L2 ya. Kalau Near kan sendiri dia Algorand sendiri. Kalau Polkadot sendiri. Kalau L1 yang lain selain Solana itu gua ngerasa belum ada marketnya. Belum terlalu gede lah. Sebenarnya yang menarik mungkin Ton. Sebenarnya Ton itu menarik. Ton itu menarik. Iya. Oh, dia punya protokol sendiri. Udah punya protokol sendiri. Ton. Bukannya koin doang gitu. Iya, enggak. Mereka punya protokol sendiri. Tapi kalau yang lain-lain L1 gue cuman liatnya Solana sama Ton. Other than Ethereum ya gitu. Tapi kenapa gue nggak build di L2, misalkan Arbitrum contoh paling gampang, Arbitrum. Yang paling laku di Ethereum sekarang Arbitrum lah L2-nya. Ya karena gue ngerasa gini, kalau di Ethereum itu tuh L2-nya banyak banget. Polygon itu kan salah satu L2 gitu. Iya, Polygon juga. Iya, banyak banget gitu. Base salah satunya juga yang bikin koin. Nah, lu itu jadi terpecah-pecah, fragmented banget. Lu nanti dari base mau pindah ke Arbitrum bridging. Arbitrum mau ke Polygon bridging. Bridging. Semua butuh di bridging. Jadi sebenarnya likuiditasnya itu terpecah-pecah kan. Gitu loh. Nah, sedangkan kalau di Solana kan unified, cuma ada satu, nggak ada L2-nya. Oh, unified ya? Iya, unified. Jadi semua liquidity cuma ada di satu chain. Ada di situ ya. Nggak perlu bridging lagi gitu. Nah, itu yang gue lihat juga. Dan gini, Solana sekarang itu menurut gue seperti Ethereum 2020. Oke. Jadi yakin ya? Ini cipin gue banyak nih gue nanti. Convictionnya gue tuh Solana sekarang tuh kayak Ethereum di tahun 2020. Tapi bukannya gue dengar selalu ada problemnya, bro? Iya, blockchain. Bahkan gue pernah dengar ya, itu salah satu chain yang pernah down loh. Oh iya betul. Gue nggak deny itu. Tapi kan berarti ada bagusnya. Berarti itu rame dong. Oh gitu. Karena rame, congested bukan down, congested. Jadi kayak terlalu penuh transaksinya kebanyakan gitu. Gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan congested gitu. Oh, congested ya. Iya. Sempat down ya betul lah. Tapi ya again ini makanya gue lihat ini tuh seperti di Ethereum 2020. Masih blue ocean, masih sangat blue ocean gitu. Kita berdasarkan data gini aja, berdasarkan data Solana punya DeFi protokol tuh cuma ada sekitar 500 sekarang. 400-an something sampai 500. Nah, protokol DeFi. Kalau di Ethereum itu tuh Ethereum-nya doang ya, belum di L2-nya aja udah 4.000-an something. Jadi masih blue ocean. Iya, makanya ini gue bilang ini seperti Ethereum 2020 DeFi Summer.
Gitu. Gimana cara bersaing gitu ya? Iya. By the way kita akan ada acara di tanggal 27. Solana Summer Breakpoint. Solana Summer Kickoff di kantornya kita. Oh tanggal Tahun ini 27 Juni nih. Oh Juni ini 27 Juni. Iya. Ikut aja. Jam berapa? Nanti kabarin gue. Iya, nanti Solana. Okay. Cuman memang udah fully book, cuman nanti gue bisa ngomongin. Gue bisa lah, masuk lah. Aman. Masih ada satu kursi lah. Aman. Gitu, datang aja nanti. Iya. Oke bro, the last nih. Nggak terasa kita udah 1 jam ya. Berarti ini kan sebenarnya di dalam dunia blockchain sama Web3 ya. Iya. Itu kan saat ini Indonesia, khusus Indonesia itu kan mass adoptionnya kan masih rendah ya. Iya. Menurut lo apa sih faktornya gitu ya? Kalau menurut gue sih mungkin masalah technical sih mungkin nomor 3 lah. Technical masih bisa pelajarin. Mungkin pertama itu adalah masalah trusted sih. Trusted. Karena kan memang masih dipegang sama individu ya. Beda sama bank. Mungkin udah dipegang sama pemerintah, which is waduh pemerintah nggak mungkin nipu. Contohnya gitu ya. Nah jadi kan kalau di swasta ini kan karena private kan mostly trust itu kan masih ada keraguan lah gitu ya. Ini dari sisi lu model untuk mass adoption itu gimana sih bro caranya? Bagaimana sih meningkatkan trusted ini ke orang-orang di luar sana bahwa ini platform gua aman, uang yang lu masukin gua aman gitu. Itu gimana? Ada strategi tertentu nggak kira-kira? Iya makanya gue bilang tadi kan, justru kita memang maunya ke Web3 karena itu trustless. Kita nggak butuh lu percaya sama kita, lu simpan aja sendiri duit itu ada di lu kan. Gitu. Okay. Justru makanya memang harus upgrade. Okay. Harus upgrade orang-orang di Indonesia ini ke Web3. Mereka udah self custody, jadi mereka mau interact, mau trading apapun semua di DEX, semua mau yield farming di DeFi langsung directly walletnya kalian lah, gitu loh. Jadi itu yang memang gue lihat masyarakat di Indonesia itu harus upgrade, nggak cuma trading mulu gitu, nggak cuma trading doang, nggak cuma tahu kripto trading gitu. Tapi gue nggak deny itu memang salah satu yang gampang masuk paling gampang lah. Paling gampang masuk ke. Maksudnya paling gampang di-adopt itu apa sih trading dulu lah, itu udah pasti lah. Kita juga startnya dari trading kan gitu. Cuman ya lambat laun harus upgrade gitu. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan inovasi yang bisa dilakukan. Bahkan nggak cuma melulu trading, kita bisa yield farming yang tadi gue bilang, bisa borrow, bisa lending dan bisa melakukan payment. Ya itu semua tapi kan bisa dilakukan dengan self custody gitu. Jadi yang kita harus gue pengen banget tuh adalah orang-orang di Indonesia itu menuju ke Web3, bener-bener ke Web3. Self custody. Malah sebenarnya if you want to trust someone, no trust one. Ya. Ada istilah kan trust no one gitu ya kan. Istilahnya kalau mempercayai orang ya jangan percaya sama siapapun, kan. Iya, self custody aja. Kan? Self custody udah begitu banyak wallet lah. Lu bisa pakai wallet apa aja udah banyak sekali gitu. Berarti habis di trustless tadi masuknya ke technical lah ya. Lu harus paham technicalnya seperti apa gitu. Iya. Technical bukan dalam arti coding lah ya, tapi bukan secara pemakaiannya aja, operationnya seperti apa kan. Iya. Karena kan memang kayak yang gue bilang tadi, contohnya kayak gue kan dulu masih BNB banget ya, dulu ya. Nah karena di blok kan, di blok.com-nya di blok, .me di blok, jadi kan susah. Jadi orang harus pakai VPN dulu lah, terus ganti RPC lah, macam lah kan gitu ya. Nah ini kan memang satu hal yang bisa dibilang butuh ya teknikal dikit lah. Nah jadi bisa saja suatu saat Solana mungkin di blok, gua nggak tahu juga kan. Nah jadi memang hal-hal yang kayak gini nih yang Solana harus, tapi kan blockchain betul. Nah jadi hal-hal kayak gini lah mungkin bisa diedukasi lagi lah seperti apa ya. Tapi lu gimana kira-kira target lu sebulan atau setahun untuk user di DeFi lu sendiri gimana, optimis gak? Optimis sih. I think konsep kita ini satu karena kita tadi gue bilang Solana juga masih blue ocean. Kedua, I think kita akan bisa menawarkan sesuatu yang sangat menarik sih buat para yield farmer ya, terutama yield farmer yang suka yieldnya real USDC kayak tadi lu bilang gue maunya dapetnya USDC bisa. Gitu. Bener ya? Iya. Ini gue pindah nih semua. Iya. Dan bisa dapetnya itu lumayan banget dapetnya. Jadi nanti kalau kita udah launch, definitely nanti gue akan share lah. Gue tes ya bro kemarin di Binance ya, sebulan. Gue masukin sekitar 500 jutaan ya. Kan ada kan Binance earning kan. Iya. Buset gue hanya dapat sekitar 200 ribu bro. 200 ribu rupiah maksudnya? Iya bro, wah kayaknya
apaan ini gitu loh. Apaan ini kan? Iya. Itu gue dari macam-macam koin lah ya. Memang the biggest mungkin 56% tuh BTC ya. Apa-apaan ini? Gue gak gimana perhitungannya gitu bro. Terlalu kecil maksud lo? Jauh banget bro. Nah makanya gue mau lihat dulu nih. Berapa persen per tahun yang menurut lo menarik? Dia kan maksudnya ke APR ya. Iya. Gak tau gue istilah APR sama APR APY sama lah. APY itu gue nggak masih belum. APY itu compounded. Compounded. Kalau APR itu nggak compounded. Jadi kalau compounded itu misalnya gini, APR 50%, kalau 50% APR 50%, APY lu mungkin 80%. Nah. Karena tuh di compounded tiap hari atau gimana. Oh gitu. Bedanya gitu aja. Pokoknya nggak menarik lah semua. Ya menarik berapa buat lu? Ya pasti di atas bunga bank ya. Kalau bank kan 7% dulu. Kalau sekarang kan udah 5% mungkin. Jadi kalau buat lu kalau kita bisa ada dapatnya 30%? Wah itu bisa percaya nggak itu kan? Ya kalau 30% mah udah pasti lah bro, masuk lah. Ya. Udah pasti. Setahun kan itu. Setahun, Tapi kan bisa istilahnya fleksibel kan? Naik turun. Fleksibel kan? Ya. Nah nanti konsep kita bahkan bisa lebih dari 30%, tapi itu ada resikonya. Ada resiko. Jadi semua yang nggak ada resiko mungkin belasan persen gitu. Tapi balik lagi, jadi kan kita nanti bikin juga for everyone, maksudnya bukan for everyone lah. Buat orang-orang yang maunya safe ada, buat orang-orang yang degen, yang berani berani beresiko tapi dapetnya bisa sampai 100% gitu bahkan. Nah itu kita juga ada. Jadi nanti DeFi-nya kita benar-benar bisa buat dua orang itulah. Jadi enggak gue orangnya safe banget, oh ya tenang, lo ada kayak gini. Ada ini. Oh lu gue orangnya degen, gue pengen dapetnya belasan persen tuh nggak ada arti buat gue pengennya 50%, 60%, 70%. Nah ini ada caranya juga gitu. Oke deh bro. Moga sukses lah ya. Tapi lu ingat security ya. Iya pasti. Security harus dikuatin ya. Iya. Oke teman-teman, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Dion ya tentang bagaimana DeFi nanti mereka kembangkan di Nobi. Mungkin teman-teman penasaran juga, saya juga penasaran dan saya mungkin pengen coba juga nih bro. Pasti. Ya. Tapi balik lagi bahwa di dunia blockchain ini harus melakukan do your own research sendiri ya. Jadi melakukan riset sendiri gitu. Jangan dengar kawan, ya, apalagi mungkin dengar podcast ini jangan, tapi ya pelajarin lagi seperti apa. Definisi DeFi secara global seperti apa, kemudian implementasi seperti apa. Yang pasti kalau kalian rugi itu jangan nyalain orang. Ya, itu paling utama tuh. Karena kalian sudah berisiko mengambil keputusan atas keputusan diri pribadi gitu. Jadi jangan nyalain orang kalau kalian rugi. Tapi kalau kalian untung kalian diam gitu ya. Itu nggak fair. Oke, next time kita akan kedatangan tamu lebih spesial lagi yaitu Pak Tirta. Beliau adalah kepala biro di Bapepti urusan kripto. So jangan kemana-mana, kita saksikan next episode. Oke, bye.